Hai para pecinta drama Korea. Jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Ceritanya berawal dari seorang pria kesepian bernama Jae-sik yang memiliki agensi aktris. Dia tidak memiliki kantor dan membawa talent-talent aktrisnya dalam sebuah mobil van. Mendapat kabar Ji-young, salah satu talentnya, meninggal, dia ke rumahnya dan berpikir untuk mendapatkan uang. Di dalam rumah ada seorang anak perempuan bernama Yoon-ye yang buta juga tuli. Jae-sik mencoba berpura-pura menjadi ayah biologisnya demi mendapatkan uang deposit. Ia mencari emas dan bertanya pada Yoon-ye tanpa jawaban. Jae-sik menelpon ayah Yoon-ye, malah dibilang anaknya bukan urusannya lagi karena sudah bercerai. Yoon-ye mencari-cari makanan dan memanggil Jae-sik. Ia senang dan memeluknya, lalu berteriak membuat keadaan berisik. Terdengar oleh ibu kos. Ibu kos mendengar suara berisik dan masuk ke rumah untuk menagih sewa. Dimarahin balik Jae-sik dan iba dengan keadaan Yoon-ye dan dirinya karena Ji-young meninggal. Jae-sik menemukan surat di laci lalu pergi membeli perlengkapan cukur. Yoon-ye berjalan ke pintu, memegang sepatu lalu kembali lagi. Jae-sik ngaduk-ngaduk mie dan memakannya, biar Yoon-ye ngiler. Berhasil sih bikin dia keluar mengambil mie, dicium doang. Kesal, lalu balik lagi ke markasnya. Pesan makanan lagi biar Yoon-ye makan. Berharap roti, malah mie yang datang. Malah nangis lagi. Akhirnya Jae-sik pergi beli roti. Roti dipegang sambil dicium aromanya, lalu memakan mie yang ada di depannya. Berjalan perlahan ke kamar mandi sambil bermain busa sabun, ke dinding dan tiduran di lantai. Yoon-ye sangat gembira. Keesokan harinya ibu kos telepon, mau beres-beres dengan temannya. Yoon-ye disuruh mandi malah nangis dan gigit tangan Jae-sik. Ia lalu berlari cepat dan teringat kalau HP-nya ketinggalan dan kembali pulang. Ibu kos dan teman-temannya sudah berada di depan pintu, bersiap beres-beres rumah, menyuruh Jae-sik memandikan Yoon-ye. Begitu terdengar suara berisik, ibu kos memukul pundak Jae-sik dan harus belajar menjadi ayah. Petir menyambar membuat Yoon-ye ketakutan dan terbangun. Muntah dan meminta Jae-sik mengajaknya berjalan-jalan di sekitar rumah kosnya. Pagi harinya, mereka berdua rebutan sweater yang sudah bau. Yoon-ye mengikuti kelas khusus, berjalan di penyeberangan. Tangan Yoon-ye memegang erat baju Jae-sik, lalu digenggam. Dilatih mencari mainan huruf dan berhasil menemukannya. Disuapin makan roti kesukaannya, gantian menulis ke tangan Jae-sik, lalu berjalan keluar memakan roti kesukaannya. Tidak lama para petugas berdatangan menyita semua peralatan elektronik. Jae-sik berjalan di tengah hujan, kebingungan dengan keadaan ini karena dia ada hutang dengan rekan bisnisnya, lalu tertidur. Yoon-ye masih belum bisa tidur. Esok harinya menemui rekan bisnisnya, disarankan jangan sendiri terus dan menyia-nyiakan hidupnya. Melihat karyawannya diganggu oleh orang, Jae-sik mengambil sampah, memukul dan menginjak orang tersebut. Berharap dianggap pahlawan, akhirnya malah tamparan yang didapat. Jae-sik pun pergi. Meminum soju, lalu melihat HP Ji-young. Di HP tersebut ada info gambar-gambar Yoon-ye sewaktu kecil dengan bibinya. Segera berangkat ke TKP dengan mobil van. Jae-sik mencetak selembaran mengenai pencarian orang dan bertanya kepada orang sekitar. Biar bisa tinggal di komunitas, Jae-sik dites kerja dahulu sama bapak tua. Setelah bekerja seharian, ia berbaring dan berpikir, lalu mengajak Yoon-ye pergi. Memakan semangka, lalu membawa semangkanya ke mobil van, menyuapi Yoon-ye. Cetakan lembaran dilihat gadis cantik, karena ketahuan mengambil semangka, Jae-sik disuruh kerja lagi. Bukannya untung malah rugi nih mah. Yoon-ye membangunkan Jae-sik buat bermain hujan dan sangat gembira. Membuat adonan tanah liat. Begitu kelelahan, akhirnya tertidur di mobil.
Esok paginya, Jessica menghadiahkan Yunye anak ayam. Dia sangat senang sekali. Dibikin vlog oleh anak pemilik kebun, bermain di tanah merah, memetik buah kesemek, dan menyentuh gambar buah yang ada di bajunya. Rekan bisnisnya mendatangi keberadaan Jessica karena belum bayar hutangnya. Jessica dipukuli hingga babak belur sebagai pelajarannya. Mobil van-nya diambil. Ada informasi kalau Yunye dibawa sama bapaknya si gadis. Jessica dan gadis tersebut berlari kencang sambil berteriak memanggil Yunye. Akhirnya ketemu kalau bapaknya sedang duduk gembira dengan Yunye. Yunye memegang wajah Jessica dan dijelaskan kalau dia baik-baik saja. Jessica menulis surat dan pergi meninggalkan desa tersebut. Lalu menelpon ayah Yunye yang asli untuk bertemu. Malah menyerahkan Yunye pada Jessica. Sebagai perpisahan dikasih boneka. Membuang abu di laut, bercanda dengan Yunye, kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat istirahat. Keesokan harinya, pergi ke panti asuhan karena sudah tidak punya pilihan. Berharap tempat ini akan jadi lebih baik daripada ikut dengannya. Diberikan roti kesukaan Yunye. Pelan-pelan, Jessica sudah berada di luar jendela. Yunye mencarinya karena tidak ada. Lah, tuh anak malah nangis kejer. Akhirnya, Jessica tidak tega dan menghampiri Yunye lagi. Ia menepuk pundak terus-menerus, lalu berkomunikasi dengan ujung jarinya, menulis bahasa isyarat yang artinya ayah.